Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan supervisi manajerial pada siang hari ini dengan dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kami dari kelompok 6 kelas MPIA yang beranggotakan 3 orang, yakni saya sendiri Citra Puspitasari, rekan saya Dila Nur Faiza, dan rekan saya satu lagi Erlin Suryani akan mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi mengenai materi makalah kami yang berjudul Urgensi Supervisi Manajerial untuk Peningkatan Kinerja Sekolah. Baiklah, untuk materi pertama akan saya sampaikan sendiri, yakni saya sendiri Citra Puspitasari, NIM 206190013. Baiklah, untuk yang pertama yakni pengertian supervisi manajerial. Supervisi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan dalam rangka membantu kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya untuk meningkatkan mutu dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Supervisi manajerial menitikberatkan pada pengamatan pada aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai pendukung terlaksananya pembelajaran. Dalam melaksanakan fungsi supermanajerial, pengawas sekolah memiliki peran yang pertama untuk kolaborator dan negosiator dalam proses perencanaan. Yang kedua, asesor dalam mengidentifikasi kelemahan dan menganalisis potensi sekolah. Dan yang ketiga, pusat informasi, dan yang selanjutnya, evaluator terhadap pemaknaan hasil pengawasan. Dalam melaksanakan fungsi supervisi manajerial, pengawas baiklah, selanjutnya prinsip supervisi manajerial, yakni yang pertama, sebagai pengawas harus menjauhkan diri dari sifat otoriter. Supervisi harus mampu menciptakan hubungan yang kemanusiaan dan harmonis. Selanjutnya, supervisi harus dilakukan secara berkesinambungan. Kemudian, supervisi harus demokratis, program supervisi harus integral, supervisi harus komprehensif, dan supervisi harus konstruktif, dan yang terakhir, supervisi harus objektif. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh kedua rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Dila Nur Faiza Kumala. Di sini saya akan menjelaskan terkait metode dan teknik supervisi manajerial. Metode supervisi manajerial ini umumnya ada 5. Yang pertama yakni monitoring dan evaluasi atau biasa disingkat MONEV. Monitoring sendiri lebih mengacu pada upaya yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan sebuah kegiatan atau program yang sedang berjalan. Sedangkan evaluasi lebih cenderung untuk mengetahui kesuksesan pelaksanaan suatu program. Metode selanjutnya yaitu workshop. Pengawas berkewajiban untuk mengarahkan workshop atau lokakarya sekurang-kurangnya 3 kali dalam setahun. Kemudian metode yang ketiga yaitu focus group discussion atau FGD. FGD ini merupakan metode dari pengawas untuk membahas keberhasilan dan kegagalan dari program sekolah. Selanjutnya ada metode DELPI. Nah, metode ini biasanya digunakan untuk menemukan konsensus dan masalah besar dan strategis yang dihadapi sekolah yang melibatkan ahli. Sedangkan yang terakhir yakni metode pembelajaran dinamis. Metode ini menggambarkan bagaimana peningkatan mutu pendidikan bergantung pada tingkat penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan penguasaan teknologi sebagai media pembelajaran. Selanjutnya ada teknik supervisi manajerial. Di sini teknik supervisi manajerial yang dilakukan oleh pengawas itu terdiri dari 2 macam, yakni teknik individu dan teknik kelompok. Selanjutnya yaitu materi supervisi manajerial. Standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah
menggariskan sekolah wajib mengoptimalkan fungsi manajemen merujuk pada ketentuan setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional atau yang telah dijelaskan Permendiknas 19 tahun 2007. Dan tugas utama pengawas adalah memantau, menilai, menganalisis data, membimbing, dan membina atau yang telah dijelaskan Permendiknas 12 tahun 2007. Teori yang dirujuk yaitu model PDCA, Deming, yang sangat populer dalam 4 langkah dalam siklus interaktif PDCA, yaitu diantaranya Plan, DO, Check, ACT. Proses pemecahan masalah yang populer dengan Deming Seesaw, Seward Seesaw. Sekian penjelasan dari kami. Banyak kurangnya dari kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.